Belakangan, perawakan berambut tebal dan agak gondrong plus berkacamata seringkali terlihat ketika terdapat pemain timnas Indonesia U23 yang cedera atau membutuhkan penanganan di atas lapangan di Piala Asia U23. Ya, sosok itu adalah Choi Ju-yong, dokter asal Korea Selatan yang menjadi fisioterapi timnas Indonesia di Piala Asia U23. Choi Ju-yong baru menjadi fisioterapi PSSI pada Desember tahun 2023. Dia diminta khusus oleh pelatih timnas senior dan timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. Choi juga sudah bertugas di Piala Asia 2023 pada Januari hingga Februari tahun 2024. Choi Ju-yong sebenarnya juga menjabat sebagai Direktur Korea Medicine Sports Center di Korea Selatan. Dia mempunyai banyak pasien yang harus ditanganinya di tengah-tengah pekerjaannya bersama timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pria berusia 71 tahun itu sebenarnya telah berencana untuk meninggalkan timnas Indonesia U23 pasca penyisihan grup Piala Asia U23, tetapi ditahan oleh Shin Tae-yong dan Ketua PSSI, Erick Thohir. Saya bekerja sebagai direktur di Pusat Pengobatan Olahraga Eng Seung-pyo di Korea Selatan. Jadi, banyak hal yang dipertaruhkan, ujar Choi Ju-yong. Apalagi, sudah ada banyak pasien dan atlet yang reservasi. Bahkan atlet ski yang sedang siap-siap meninggalkan Korea Selatan juga sudah menunggu di sana, tutur Choi Ju-yong. Jadi, awalnya, saya hanya berencana untuk di penyisihan grup Piala Asia U23 saja. Namun, setelah timnas Indonesia U23 mencapai 8 besar, pelatih Shin Tae-yong meminta saya untuk tetap tinggal, ucap Choi Ju-yong. Bahkan Erick Thohir menghubungi saya langsung untuk meminta saya tinggal lebih lama, ungkap Choi Ju-yong. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menghubungi Korea Medicine Sports Center. Setidaknya, saya akan tetap bersama timnas Indonesia U23 sampai turnamen berakhir, terang Choi Ju-yong. Choi Ju-yong adalah dokter olahraga legendaris di Korea Selatan. Dia pernah menjadi dokter untuk timnas negaranya pada 1994 hingga 2012 sebelum bergabung dengan Park Hang-seo di timnas Vietnam pada 2019 hingga 2021. Setelah Park Hang-seo meninggalkan Vietnam, Choi Ju-yong merapat menjadi tim Shin Tae-yong di timnas Indonesia dan timnas senior. Jadi, saya bertekad untuk bekerja keras dan meraih kemenangan bersama-sama, paparnya. Pelatih klub Liga Belanda SC Heerenveen yaitu Kees van Wonderen akhirnya buka suara soal pelepasan Nathan Joaon ke timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, Nathan Joaon menjadi bagian dari klub Liga Belanda SC Heerenveen dengan status pinjaman dari Swansea City yang berlaga di divisi Championship. Meski jarang dapat menit bermain dari klubnya, namun posisi Nathan tak tergantikan di timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Akan tetapi, peran yang dimainkan Nathan di timnas Indonesia U23 sedikit berbeda karena dia menempati posisi gelandang. Meski demikian, di balik peran vital Nathan di lini tengah timnas Indonesia, awalnya dia sempat tak bisa bergabung dengan Garuda Muda di Piala Asia U23. Ketika itu, klub Nathan yakni SC Heerenveen hanya mengizinkan dirinya tampil untuk timnas Indonesia hanya sampai babak penyisihan grup Piala Asia U23 usai. Namun kenyataannya, timnas Indonesia berhasil melaju hingga perempat final sampai akhirnya ke semifinal yang membuat Nathan tampaknya tak bisa lagi tampil di Piala Asia U23. Nathan Joaon bahkan sempat kembali ke Belanda untuk bergabung dengan SC Heerenveen setelah timnas Indonesia U23 lolos penyisihan grup A Piala Asia. Tapi tak berlangsung lama, Nathan Joaon akhirnya kembali bertolak ke Qatar untuk kembali bertanding dengan timnas Indonesia U23 di fase gugur. Pelatih SC Heerenveen yaitu Kees van Wonderen akhirnya buka suara terkait alasannya mau melepas Nathan ke timnas Indonesia U23. Kees van Wonderen menjawab secara bijak bahwa mungkin saja timnas Indonesia menganggap Piala Asia U23 ini sangat penting sehingga kehadiran Nathan diperlukan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya sepak bola dan turnamen itu bagi negara mereka, katanya.
Ia menambahkan jika dia tak bisa menjamin bahwa Nathan dimainkan saat melawan PSV di Liga Belanda beberapa hari lalu. Maka dari itu, ia mengizinkan Nathan kembali ke timnas Indonesia guna menambah pengalaman bertandingnya di level internasional. Nathan mungkin akan berada di bangku cadangan selama 90 menit melawan PSV, tapi di sisi lain dia bisa mendapatkan pengalaman bagus bersama Indonesia, itu keputusan yang kami ambil, jelas Van Wonderen. Dengan ini maka Nathan berpeluang tampil saat timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 pada Senin malam, tanggal 29 April tahun 2024. Kemenangan timnas U23 Indonesia di babak perempat final atas Korea Selatan pada Piala Asia U23 benar-benar mengagetkan semua pihak. Tentu saja, kemenangan itu juga disambut kegembiraan luar biasa oleh para pemain di timnas Indonesia U23 itu sendiri. Aksi kocak sempat terekam saat Ivar Jenner ikut merayakan kemenangan timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Setelah Pratama Arhan sukses memasukkan gol ke gawang timnas Korea Selatan pada babak penalti, Garuda Muda pun unggul dan memenangkan pertandingan melalui adu penalti. Kehebohan pun terjadi. Pratama Arhan berlari ke pinggir lapangan dan menuju ke depan kamera untuk merayakan kebahagiaannya membawa kemenangan Indonesia atas Korea Selatan. Aksinya itu diikuti para pemain timnas U23 lainnya yang mengejar Pratama Arhan dan berjingkrakan di depan kamera. Lucunya, Ivar Jenner yang ikut berlari tanpa sepatu alias cekeran, Jenner terpleset saat lari usai memasuki lapangan. Saat menghampiri Arhan, ia juga terpleset kedua kalinya di belakang teman-temannya saat berusaha mengerem laju larinya di depan kamera. Meski terjatuh, raut wajah pemain FC Utrecht itu tetap terlihat bahagia. Usai kemenangan di adu penalti tersebut, Garuda Muda otomatis lolos ke semifinal Piala Asia U23. Di babak tersebut, Indonesia akan menghadapi Uzbekistan. Mengingat sepanjang gelaran Piala Asia U23 di Qatar, Uzbekistan belum terkalahkan dan bahkan gawangnya belum kebobolan sama sekali. Laga sebelumnya Uzbekistan memulangkan Arab dengan skor 2-0. Di fase grup Uzbekistan tampil sempurna dengan meraih 3 kemenangan atau menyapu bersih semua laga dengan menaklukkan lawan-lawannya.